Kerinduan hati kami Tuhan hanya berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Amin. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hati-Mu. Biar
dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Jalanku ku tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, shalom, shalom warga kerajaan Allah. Kita berjumpa lagi dalam Voice of Victory. Dan sebentar kita akan belajar bersama memuji menyembah Tuhan. Kita belajar bersama merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita berdoa sejenak. Kami butuh firman-Mu, kami percaya firman-Mu menguatkan, mengingatkan kami, menegur dan menghibur kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya mau sharing buat saudara, kasih yang bergerak, terambil dari Matius 9 ayat 36. Dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hari-hari ini banyak orang bisa merasa kasihan. Mulutnya berkata, wah, aduh, oh. Mimik muka orang yang kita ajak bicara seolah-olah penuh perhatian, penuh kasih, penuh belas kasihan. Tetapi kasih dan belas kasihan yang hanya mimik dan mulut saja dan tidak bergerak, itu omdo, omong doang, omon-omon. Saudara, dunia ini penuh simpati, tetapi kekurangan compassion yang menghasilkan tindakan. Jadi belas kasihan yang tidak bergerak itu belum compassion yang sejati. Dan Yesus itu tidak hanya merasa, semua orang bisa merasa, tetapi Yesus itu tergerak dan bergerak. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini meneladani apa yang Yesus lakukan. Setiap kali Yesus mau melakukan mujizat, Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Namun belas kasihan ini bukan belas kasihan yang biasa, sebab penulis Injil Matius, orang yang teliti, orang yang detil, dia tidak menggunakan kata eleos atau oikterio, tetapi menggunakan splagnisomai. Dari kata splagna, organ dalam, jeroan. Sehingga kalau ada orang berkata, I love you. Orang Yunani menggunakan kata I love you ini berbeda. Aku mengasihimu dengan seluruh isi jeroanku. Tentu itu aneh buat kita, tetapi itu menunjukkan kalau mereka ini saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi sampai ada rasa kehilangan, sampai ada rasa ada yang harus dilepaskan dari diri kita. Bayangkan kalau kita ini ada rasa sakit perut, tentu kita harus buang hajat. Demikian pula ada sesuatu yang harus dialirkan, diberikan, dibagikan. Demikian pula yang namanya belas kasihan. Itu sebabnya ada satu kalimat dalam Matius 9 ayat 36 ini yang luar biasa. Dikatakan, tergeraklah
hatinya oleh belas kasihan. Ini kasih yang terasa sampai isi perut. Ini empati yang menyakitkan banget. Rasanya gelisah, rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman. Saudara, pernahkah saudara betul-betul merasakan kasih dan belas kasihan yang seperti ini? Atau hanya belas kasihan melihat orang menderita sekilas? Kasih ditambah belas kasihan, ditambah tindakan iman menghasilkan mujizat. Kasih, belas kasihan, tindakan iman, di situ ada mujizat. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Tuhan bisa berbicara lewat berbagai macam peristiwa, dan Tuhan juga bisa berbicara langsung kepada kita. Kita belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, uji dengan firman Tuhan. Kalau sudah kita uji dengan firman Tuhan, itu suara Tuhan, bukan suara yang lain, bukan suara hantu. Maka kita belajar bertindak dengan iman. Saya percaya kasih yang bergerak akan mengubah komunitas kita. Kasih yang bergerak akan mengubahkan kehidupan kita. Kasih yang bergerak akan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Doa dan pengharapan saya setiap hari adalah setiap orang yang berjumpa dengan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maukah saudara setiap hari dengar-dengaran dengan Tuhan? Maukah saudara tergerak dan bergerak bersama dengan Tuhan? Saya percaya di dalam kasih ada belas kasihan. Di dalam belas kasihan ada tindakan iman, dan waktu kita lakukan itu, kasih, belas kasihan, tindakan iman, terjadi mujizat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama. Hari ini sebelum kami melangkah keluar dari rumah, kami percaya Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami benar-benar dengar-dengaran dengan Tuhan, dan kami belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan kami mau semakin hari semakin melekat erat dengan Tuhan. Pimpin hidup anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah kami makin kuat, makin melekat erat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.